ngerjain skripsi loh. Aku tahu nih, tapi aku mual, tangan aku dingin, dan aku merasa pusing. Bagaimana kalau di dalam aku tidak bisa berkata apa-apa? Bagaimana kalau misalnya dia berkata berlebihan? Bulia itu pasti ngerti kok. Ingat, kamu udah bolos 3 kali di minggu ini karena takut presentasi. Kamu itu butuh bantuan dan itu tuh nggak apa-apa loh. Terima kasih ya Ani sudah mengenalkan. Silakan tunggu di luar ya Ani. Silakan duduk Sabrina. Eh, saya ucapkan terima kasih sudah datang ke sini hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia. Saya senang kamu memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Terima kasih, Mulia. Ya, saya lihat-lihat kamu sedikit tegang ya hari ini. Boleh coba ambil nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Eh, Jika Sabrina merasa nyaman nih, eh, boleh tahu nggak saya apa yang membawa Sabrina ke sini hari ini? Saya saya cemas, Bu. Terutama saat ada tugas besar dan harus dipresentasikan. Saya merasa panik dan semua terasa akan gagal dan hancur. Eh, Sabrina, eh, mari kita coba perhatikan pikiranmu barusan itu. Eh, Tadi Sabrina menyebutkan kata yakin 100%, lalu Sabrina beranggapan semua orang akan menertawakan apa yang dilakukan oleh Sabrina, gitu kan? Eh, Boleh saya tahu, apakah ada bukti nyata yang sekiranya Sabrina yakin bahwa semua hal yang apa yang Sabrina pikirkan buruk itu akan terjadi? Bukti nyata, hmm, saya pernah lupa beberapa poin, tapi tidak sampai ditertawakan. Nilai saya juga selalu lumayan. Eh, dari apa yang Sabrina katakan, saya menangkap bahwa di diri Sabrina tuh ada konflik gitu. Di satu sisi Sabrina merasa gagal total gitu, tapi di sisi pengalaman Sabrina, Sabrina itu mengatakan sebaliknya gitu. Terus Sabrina juga mengatakan merasa takut, tapi faktanya Sabrina selalu bisa kok melewatinya dengan cukup baik. Benar kan begitu Sabrina? Iya, Bu, selama ini saya lolos. Tapi rasa takutnya luar biasa. Seolah-olah ada suara di kepala saya yang bilang kamu pasti malu-maluin. Nah, Sabrina, pikiran-pikiran seperti itulah yang harusnya kita tantang gitu. Pikiran negatif kita itu eh, cuma ada di dalam khayalan kepala Sabrina gitu. Ibaratnya tuh seperti kacamata burem. Nah, kalau kita pakai kacamata burem itu otomatis dunia luar yang bagus itu akan terlihat jelek atau buram gitu. Nah, seperti gambaran sederhananya itu di dalam kepala Sabrina itu ngomongnya pasti kayak gini, aku pasti gagal ini, aku pasti ditertawakan sama orang-orang. Tapi di sisi sebaliknya itu Sabrina berpikiran, aku udah belajar loh, aku udah persiapan loh. Mungkin bakalan gugup atau mungkin akan malu, tetapi aku pasti berhasil kok ngelewatin ini. Jadi kecemasannya Sabrina ini akan muncul sangat kuat itu terutama saat Sabrina lagi berhadapan dengan orang ramai gitu ya. Terus memiliki tugas atau situasi yang menuntut gitu ya. Iya, minggu depan ada presentasi kelompok. Saya sudah latihan, tapi saya yakin 100% saya akan lupa semua materi dan semua orang akan menertawakan saya dan saya memperoleh nilai jelek. Nah, Sabrina, mana nih yang menurut Sabrina itu lebih realistis sama keadaannya nanti? Apakah pikiran negatif Sabrina itu yang akan menguasai hasilnya? Kayak aku gagal ini, atau nanti pikiran positif Sabrina yang akan menguasai. Ternyata aku gugup pun aku bisa ya.
ternyata aku juga malu-malu seperti ini. Aku ada loh kemampuannya, meskipun ya sedikit gugup, sedikit salah atau grogi sedikit kan tidak apa-apa. Menurut saya gugup, saya takut, tapi saya yakin kok dengan kemampuan saya pasti bisa. Loh, Bri, gimana? Di dalam tadi kamu udah nggak seperti tadi lagi? Aku baik saja nih, Bulia benar. Kecemasanku itu hanya suara palsu yang aku anggap itu benar. Nah kan, aku udah bilang loh, Bulia itu psikolog bagus. Terus apa rencanamu sekarang? Rencanaku, ayo kita pulang. Aku harus beraksi, catatan presentasiku, dan mengganti pikiranku menjadi pikiran lebih realistis. Nah gitu dong,